Kalau Anda pernah mendengar Pak Harto ngomong, kata sahabat saya tadi, saya dinasehati bahwa ora dadi presiden, ora patean gitu ya. Nah ketika saya ngomongin Pak Harto itu yang nunggu di luar Cak Yus ini. Jadi semua yang saya lakukan selama reformasi, yang tidak diingat orang lagi dan tidak pernah diriset dan tidak pernah orang mempertanyakan, seolah-olah reformasi itu pelakunya adalah yang sekarang berkuasa, kan begitu. Mereka semua dulu itu tiarap dan mereka semua itu pengikut Soeharto. Orang yang sekarang demo-demo seolah-olah anti Orde Baru, mereka adalah orang-orang yang makan dari uang Orde Baru. Jadi dunia ini isinya adalah kepalsuan-kepalsuan. Teman-teman sekalian, nah Anda tidak boleh, manusia akan hancur hidupnya kalau dia meletakkan kepalsuan itu sebagai kebenaran. Kalau Anda ngomong Trisakti, saya sama Cak Yus selama peristiwa Trisakti saya ada di situ. 3 hari yasinannya saya, tahlilannya. 7 harinya korban Trisakti, saya yang juga yasinan. Tapi tidak pernah ada orang mencatat. Aku iki pokoke nasib iki ning ndi ra ketok. Jadi saya yasinan, tahlilan, teman saya yang namanya Hamid Jabar meninggal dunia. Itu saya ndodok udan-udan ki aku karo tahlilan. Yo aja ngarani aku NU. Ming mergo aku tahlilan sebab sadurunge NU ana kuwi wis ana tahlilan. Ya Pak Era Muzamil tolong diinget itu. Tolong diingetin gitu loh. Tahlilan kuwi lak ming la ilaha illallah, cuman kita perpanjang dengan ayat-ayat inti dari Allah kemudian dengan syair-syair yang terbaik kan gitu. Itu ijtihad lah gitu. Nah aku ndodok tahlilan itu udan-udan setelah dikuburkan. Terus aku diteleponi saka Padang karena Hamid Jabar Padang, Medan, kabeh iki telepon, "Cak, kok enggak datang ke pemakamannya Hamid Jabar?" Ngono kuwi. Soalnya di koran yang keluar itu enggak ada saya. Lah aku iki sing ndodok udan-udan isih. La ilaha illallah iki ditelepon kok ora teko. Piye masuk aku arep misuh tengah-tengah tahlilan gitu. Nah, kan begitu. Itu contoh saja. Nah, saya tidak mengatakan saya akan menagih sejarah, tidak. Tapi zalim, orang yang tidak mengakui A adalah A. Dan Anda akan hancur kalau Anda tidak mengenal ibumu, bapakmu, dan riwayat asal-usulmu. Demikian juga semua orang yang sekarang korupsi dan menikmati reformasi, kalau dia khianat terhadap kebenaran apa yang terjadi pada tahun 1998 itu, Anda akan kena. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala syarran yarah, dan waktunya akan segera tiba. Anda siap-siap, makanya wudu, saiki wudu sing akeh pikiranmu kabeh. Hampir semua kata yang Anda dengar di koran dan televisi wis najis kabeh. Apa kata jihad, kata Islam rahmatan lil alamin, najis kabeh. Semua epistemologinya dirusak. Bahkan hukum yang padat itu bisa diterapkan secara terbalik oleh hakim A dan oleh hakim B. Jane mung ora wudu tok kuwi wis najis munggolato, wis kudu adus anu kuwi. Adus wedi pisan. Asline gitu ya teman sekalian. Nah, kalau Anda ngomong gerakan sholawat, pendirian Ma'iyah, tombo hati, Kiai Kanjeng kemana-mana, kalau sekarang Zaki yang ngurusi, dulu di era itu Cak Yus. Monggo Cak Yus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa silaturahmi malam ini dengan teman-teman. Saya bayangkan kalau gagasan Mas Helmi dan teman-teman Progres ini menulis, itu adalah menjawab bahwa tidak boleh lagi ada kejadian kelak anak cucu kita akan sulit mencari data tentang gerakan Ma'iyah di mana-mana yang sudah dilakukan. Tiba-tiba hilang begitu saja tanpa tercatat oleh sejarah. Ini yang menjadi catatan mungkin Mas Helmi pertama ya. Saya menjadi saksi hari kejadian kerusuhan pertama di Jakarta, dibakar di mana-mana. Saya sama Cak Nun keliling kemana-mana bawa mobil sama seorang supir. Di belakang mobil kita adalah air putih aqua dan karpet gulungan, sehingga berkali-kali dicegat oleh tentara. Tokoh tidak selawatan. Tentara banyak di mana-mana, nggak ada mobil sedikit sekali di Jakarta waktu itu, hanya sedikit mobil. Bahkan saya pernah jalan kaki juga dari Cempinang ke Kelapa Gading, itu juga dalam kondisi semua sedang terbakar di mana-mana. Kerusuhan 98 itu. Saya sama Cak Nun dan teman-teman Cak Til waktu itu kemudian mendirikan Hamas namanya, Himpunan Masyarakat Selawat. Hamas ini kemudian melahirkan gerakan selawat dari kampung ke kampung. Tapi puncaknya sebenarnya tidak
awalnya adalah pertemuan di rumahnya Cak Nun di Kelapa Gading, ketika para tokoh ini ingin berkumpul. Bagaimana berkumpul, datang ke rumah Gus Dur waktu itu sakit dan seterusnya. Tapi ternyata tidak terjadi peristiwa itu karena ada tokoh yang mengkhianati sehingga tidak terjadi pertemuan itu. Sehingga Cak Nun memilih, gak mikir negara, ayo keliling aja selawatan. Cak Adil yang punya ide selawatan. Kami keliling dari kampung-kampung, di Priok, Jakarta, keliling di kampung-kampung semua, menemani rakyat kecil, dialog kecil. 100 orang, 200 orang, kemudian berkembang beberapa bulan kemudian kami membawa mini Kiai Kanjeng ya Pak Joko ya. Mini Kanjeng, Pak Joko, Pak Novi, Pak Bobit sama satu Pak Bayu, 4 orang ya. Ayo 5 orang. Hanya 5 orang itu keliling. Kenapa kok hanya 5 orang kok enggak tim? Ya enggak kuat katanya wong 5. Wong akeh. Ya 5 iku iso nih. Sudah 5 orang itu keliling kemana-mana ke kampung-kampung di Jakarta untuk menemani masyarakat yang sedang terluka, yang sedang ini untuk berdialog. Cak Nun membutuhkan teman-teman Kiai Kanjeng karena bisa menyatukan, menghidupkan suasana dan menyatukan dialog setiap malamnya kita keliling dari kampung-kampung. Jangan mikir honor waktu itu. Bisa budalan Jakarta ya lumayan. Pak Novi berangkat ke Jakarta saja sudah lumayan. Pak Joko berangkat ke Jakarta. Itu kita lakukan sampai cukup lama di Jakarta. Sampai kami kemana-mana dengan mini Kiai Kanjeng. Belum mampu membawa Kiai Kanjeng lengkap. Teman-teman sekalian, yang ingin saya tambahkan lagi adalah bahwa banyak buku-buku yang menulis tentang reformasi itu tidak adil seperti yang Anda mengatakan tadi. Karena tidak ada di balik kejadian yang sebenarnya. Sampai hari ini kejadian-kejadian seperti itu tertutupi oleh zaman. Tertutupi. Kenapa? Karena memang media sejak hari itu sampai hari ini saya kira media sudah kapitalis, sudah menuliskan sesuatu yang diperlukan oleh kapitalis. Pokoknya menguntungkan ya ditulis, kalau nggak menguntungkan ya ditulis. Maka ketika Cak Nun sama rombongan Hamas Jakarta itu setiap hari Jumat kami bagi-bagi makan. Jadi kami mengumpulkan dari teman-teman jamaah dari mana itu kita bungkus nasi setiap hari Jumat. Kita kemana-mana di jalan-jalan bagi makan. Itu tahun 98-99. Jadi setiap hari Jumat kami kumpul di Kelapa Gading kemudian bagi makan kemana-mana setiap Jumat. Kemudian muncullah semangat dari banyak masyarakat bahwa ternyata kita bisa menepi di tengah zaman yang gak jelas ini dengan membuat sebuah forum-forum seperti ini mulai tahun 98. Mungkin ada teman-teman yang belum lahir tahun itu. Itu sudah dilakukan oleh Cak Nun dan kawan-kawan sehingga kita kemana-mana melakukan itu. Puncaknya adalah ketika kami rombongan dengan berbis-bis datang ke Masjid Baitur Rahman kalau nggak salah di DPR RI. Adalah rencananya mengajak Pak Harto husnul khotimah. Janjinya adalah kita mengajak Pak Harto husnul khotimah di situ dan itu Cak Nun sudah disetujui Gus Dur bersama Gus Dur. Tapi Gus Dur di koran ngomongnya enggak. Iku lak guyonane MH iku. Aku gak tahu setuju niku. Ya misalnya betul itu, saya saksi betul. Artinya hal-hal seperti itu tertutupi banyak sekali. Belum sampai puncaknya reformasi malam-malam, Cak Nun sampai jam 2 malam di rumahnya Pak Malik Fajar, kami ngantar di rumah Fajar malam-malam, tiba-tiba di tengah malam itu ada orang yang berkhianat, mengumumkan di TV macam-macam. Itu banyak sekali faktor, banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak bisa terungkap. Teman-teman sekalian, yang ingin saya tambahkan lagi adalah untuk kita mencatat sejarah-sejarah yang harus diungkapkan oleh para relawan yang akan mengumpulkan. Karena apa yang dilakukan oleh Ma'iyah, apa dengan Cak Nun sejak dulu sampai hari ini itu banyak yang tidak tercatat. Dan itu sangat sayang sekali kalau suatu saat Cak Nun dan kita semua tidak ada, anak cucu kita tidak akan bisa membaca apa yang sedang terjadi yang sebenarnya di dalam kejadian sebelumnya. Saya kira itu Mas Helmi, silakan mengatakan. Saya tidak boleh lupa hal-hal yang berguna bagi saya dan kita semua. Karena tanggal 17 Mei tahun 1998 itu tempat ini mau dibakar di sekolahan anak yatim Zaituna, terus Pondok ini dan semua komplek ini diancam akan dibakar. Sehingga penghuninya Mbak Im, Mbak Ro, Mbak Iza, Zaki semuanya sudah, semua anak-anak yatim juga sudah kita larikan. Terus
barang-barang terpenting juga sudah kita ungsikan. Ancaman itu karena saya dianggap membela Soeharto. Jadi urut-urutannya tanggal 12 Mei 1998 itu ada padang bulan di Jombang. Dan kita melakukan istighosa cukup lama dan besar-besaran karena besok pagi akan terjadi kerusuhan di Jakarta. Sehingga pagi saya langsung ke Jakarta dan terjadi kerusuhan, bukan karena saya datang terus terjadi kerusuhan, bukan karena saya sudah rencanakan sejak di padang bulan, tapi pokoknya begitu itu. Tanggal 13 kerusuhan di Trisakti, enggak, 11 itu padang bulan, 12 mulai kerusuhan di Trisakti, 3 pembunuhan mahasiswa itu, demo dan pembunuhan, penembakan dari jembatan itu yang sampai hari ini tidak bisa dilacak siapa yang melakukan, dan pelaku-pelakunya tetap akan kita jadikan calon presiden. Saking Rahman Rahimnya hati kita ini. Kemudian tanggal 13-nya melebar dengan penjarahan, toko-toko, dan saya berada di tempat itu di semua kerusuhan. Saya 13 kerusuhan. Pak Harto mulai ketakutan karena kalau sama mahasiswa dia sama sekali tidak takut, tapi kalau rakyat mengamuk dan menjadi, maka berarti dia hatinya hancur karena dia merasa gagal menjadi pemimpin. Kemudian tanggal 14 melebar ke luar kota, Solo dan lain sebagainya, terjadi pembakaran mall dan seterusnya. Kemudian 15-16 secara sporadis terjadi berbagai macam kerusuhan, tapi juga negosiasi. Semua pada kebingungan, TNI tidak satu, ada TNI merah putih, ada ABRI waktu itu, ABRI merah putih, ada ABRI hijau dan sebagainya. Ada Kiflan Zain di tempat hijau, ada Syafri Samsudin, kemudian yang di merah ada Edi Sudrajat, ada beberapa jenderal yang lain. Saya waktu itu tinggal dengan Mbak Fia di Kelapa Gading, dan Kelapa Gading itu pecinan. Ada 2 pecinan di Jakarta, ada kota Cina di Jakarta, yang satu Glodok, yang satu Kelapa Gading. Glodok hancur lebur, Kelapa Gading aman karena ada saya. Saya punya perusuh-perusuh tidak tega sama saya, sehingga setelah selesai kerusuhan Cina-Cina semua berkumpul, saya sama Mbak Fia diundang untuk menyatakan terima kasih, dan saya bingung matur nuwun apa niki, soalnya tidak ada kerusuhan di sini karena mereka bekewo sama saya. Saya tidak tahu yang sebenarnya terjadi apa, tapi pokoknya seperti itu kejadiannya. Terus tanggal 17 saya mendengar di sini rusuh, kemudian waktu itu saya bikin di sini, di ruangan ini sebelum dibangun ini, saya memanggil yang sekarang orang yang jadi ketua Sarjaan, Mas Broto Seno, dengan pangapnya dan beberapa menterinya dalam aktivisme Jogja pada waktu itu, untuk membuat Pisauwanan Agung, mengumpulkan 1 juta rakyat Jogja di alun-alun. Nah, saya Broto Seno bekerja keras mengumpulkan, dan nama itu yang bikin saya Pisauwanan Agung, itu baru pertama kali terjadi dan belum pernah lagi terjadi, dan belum pernah ada kata Pisauwanan Agung. Itu harus dilahirkan kata-kata itu oleh turunan raja-raja terbesar Jawa. Bapak orang masih selajar. Terjadilah, dan di sini di Pisauwanan Agung itu terjadi di alun-alun. Saya pas di Jakarta karena saya memang ngurusin Jakarta. Disitulah saya difitnah. Di acara yang saya bikin itulah saya difitnah bahwa saya orangnya Soeharto. Maka kemudian kasihan ini mau dibakar dan seterusnya. Kemudian tanggal 17 ketika tempat ini mau dibakar, saya rapat jam setengah 10 malam dengan Nurholis Majid, Malik Fajar, Utomo Dananjaya, dan 2 orang lagi. Kami berlima menyusun surat kepada Pak Harto, menganjurkan agar Pak Harto sesegera mungkin turun meletakkan jabatannya sebagai presiden, dan kita kasih 4 formula atau 4 cara.
Nah, tanggal 18 besok pagi itu kita konferensi pers di hotel wisata di sebelah baratnya Hotel Hari, dan saya yang ngaji, saya yang memimpin doa, saya yang ngajak mereka menangis dan seterusnya. Tanggal 18 pagi surat itu kita kasih secara resmi kepada Menteri Sekretariat Negara yaitu Bapak Saadillah Mursyid. Kemudian sekitar jam 1 siang surat itu langsung dikasihkan kepada Pak Harto. 18 pada Isya Pak Harto telepon Cak Nur dan telepon saya dan menyatakan terima kasih atas saran untuk turun dan dia bersedia untuk turun. Kemudian dia mengatakan kalau bisa turunnya saya gantinya presiden ini jangan sampai menimbulkan kerusuhan apa-apa, harus kita jaga bersama, maka saya mohon ditemani untuk meletakkan jabatan. Maka paginya kita diminta ketemu oleh Pak Harto, 5 orang yang tanda tangan surat meminta Pak Harto turun itu ditambah 4 orang supaya jumlahnya seolah-olah seperti Wali Songo. Ditambah Gus Dur, tambah Pak Liafi, ditambah saya lupa 2 orang yang lain. Gus Dur orang yang paling nikmat dalam pertemuan itu karena dia dalam 1 jam pertemuan 55 menit tidur. 5 menit terakhir dia bangun. Setelah saya ngomongin Pak Harto untuk supaya turun dengan guyon, dan Pak Harto tertawa, seneng. Terus ditambah Cak Nur ngomong, kemudian ditambah Pak Aliafi ngomong, kemudian terakhir Gus Dur. Setelah terbangun, Gus Dur ikut ngomong, ya saya pokoknya nganut saja sama Cak Nur sama Cak Nun. Saya itu seneng pokoknya ada adik-adik saya sesama orang Jombang ini bisa mengantarkan saya ketemu orang yang semula saya kira itu bukan manusia, ternyata manusia. Gus Dur menunggu. Terima kasih, assalamualaikum. Turun. Itu terjadi pada tanggal 19. Tadi ini saya sekedar mengingatkan, saya tidak, artinya gini, saya tidak boleh lupa bahwa saya nyun sewu, saya disuruh Tuhan untuk ngomongin Pak Harto agar dia turun, karena tidak mungkin ada orang lain yang ngomongin dia, karena orang yang lain adalah orang-orang yang hebat. Dan kalau Pak Harto berhadapan dengan orang hebat, dia lebih hebat. Maka orang hebat harus dihadapi oleh orang lemah. Karena kalau orang hebat melihat orang lemah, dia menjadi lemah lembut. Maka dia kemudian menuruti kelemahan itu. Mau caranya wong seki menungui. Pak Amin Rais kita larang untuk ikut dalam pertemuan 9 orang itu, karena alasan saya Pak Amin Rais itu seekor singa dan macan yang luar biasa dahsyat. Dan kalau Pak Amin Rais ikut ketemu Pak Harto, maka Pak Harto akan menunjukkan dirinya bahwa dia adalah raja singa dan raja macan. Maka sebaiknya singa jangan bertemu dengan macan supaya bisa terjadi negosiasi yang sebaik-baiknya. Akhirnya Pak Amin tidak ikut, kita tinggal di Jalan Indramayu nomor 14 pada waktu itu. Dan seterusnya saya tidak akan cerita banyak. Saya cuma ingin mengingatkan bahwa pasti ada orang TV yang ngomong mengenai reformasi, dan jangan pernah berpikir bahwa hal-hal yang saya omongkan tadi disebut, karena mereka tidak mengerti apa-apa mengenai reformasi. Mereka bukan pelaku, mereka adalah penjual kembung jari. Jari ini. Bila wakola kasarabi anwa'un wa askar. Saya pegang surat sumpahnya Pak Harto. Pak Harto pernah saya bikinkan, nyun sewu, saya pernah bikinkan surat sumpah kepada Tuhan dan bangsa Indonesia dengan 4 klausul. Dan beliau menandatangani, kemudian saya bawa dia ke Masjid Baitur Rahman untuk menyatakan kepada Tuhan. Tapi karena politisi-politisi Jakarta tidak percaya kepada saya, akhirnya saya larang datang, dan totoan nek wani ngadili Soeharto tak jajal nek kon wani. Sumpahnya itu saya tuliskan begini, siji, saya Soeharto mantan Presiden RI bersumpah kepada Tuhan dan bangsa Indonesia tidak akan pernah menjadi presiden lagi. Harus aman nah. Aman. Pak Harto wis gak dadi, wis mari ngono bagus Dur, bagus Gusur, Bahopo terserah pokoknya. Pokoknya duduk Pak Harto ya aman ya.
Nomor 2, saya Soeharto, mantan Presiden RI, bersumpah kepada Tuhan dan bangsa Indonesia bahwa saya tidak akan turut campur terhadap setiap proses pemilihan presiden. Dulu aman sih, aman. Mulane SBY sudah di presiden, Gus Dur sudah di presiden, meskipun kudu sowan ping 7 sih nang Pak Harto. 3, saya Soeharto, mantan Presiden RI, bersumpah kepada Tuhan dan bangsa Indonesia bahwa saya siap diseret ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan kesalahan-kesalahan saya selama menjabat sebagai presiden. Dulu beres arek. Loh. Janji nang aku kayak ngono, tapi sing ngadili gak wani. Lah aku kan dadi hakim ta ya apa? Aku kan dadi jaksa ta ya apa? Lah aku wis bukakno dalan. Anjane dapurmu gak ono sing wani. Wong anjane dapurmu jane yo mek melok maling, nek Soeharto rampung kon copet. Sekarang pun kalau mau besok saya ke Cendana. Ojo macam-macam tak banting temen kan. Yes, tenang aja kan. Aduh, udah sampian itu kan di sampian nih. Oh, Robaniyin karo Majnun. Dadi iki gabungane Gusti Allah karo iblis ya. Yes, okay, I love you. Kesip. Jaga, ya tapi bahasa Jember lah. Kita omong bloko ya apa anane ya. Nomor 4, saya Presiden RI, mantan Presiden RI, bersumpah kepada Allah dan bangsa Indonesia bahwa saya siap mengembalikan harta rakyat yang dibuktikan oleh pengadilan sebagai bukan milik saya. Lah wis ah. Dalane wis kari dileboni tapi gak ono sing gelem nglakeni, ya toh. Gak ono sing gelem nglakoni sampai hari ini karena mereka kalau Soeharto diadili, Soeharto ngomong ini, ya wes aku adilno tapi tak cangking arek-arek kabeh. Nggih, tak cangking. Saya hari ini sore ini tadi meminta agar supaya diterbitkan buku keuangan protokoler Cendana untuk menunjukkan kepada rakyat Indonesia siapa saja yang pernah mendapat uang dari Soeharto. Kandile saene iki. Wonem sip iku ya. Aku gak ero UNED tau oleh duit teko Pak Harto tak gak ero. Tapi pokoknya oke, terjadi atau tidak pengadilan kepada Soeharto, tetapi UNED adalah sebuah lingkaran kaum intelektual, lingkaran pejuang-pejuang progresif yang harus merumuskan dirinya agar supaya mengerti letaknya di dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dan terserah Jakarta mau pergi kemana, tapi Jember dan Universitas Jember memiliki agenda sendiri untuk membangun Republik Indonesia. Menurut kira-kira ya Pak ya. Selalu terdengar olehku suara dari paruh Garuda itu. Kalau kau hisap darah rakyatku, akan kutagih darah itu. Kalau kau ambil tanah mereka, akan kusengsarakan hari tuamu. Kalau kau rebut hak mereka, akan kubatalkan kebahagiaanmu. Kalau kau rampok kenyang mereka, akan kulaparkan anak cucumu. Dan kalau kasih Tuhan kepada mereka kau halangi, mayatmu takkan kuhormati, kucabik-cabik dan kubelatungi. Tiba-tiba wajah Garuda itu tertawa. Yang dulu, aku atau kamu?